Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga kita semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa silahkan untuk tekan tombol subscribe dan berikan komentar kalian. Anak-anak yang sholih dan sholihah, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5, pelajaran 5 dengan tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala idolaku, dengan subtema Kisah Teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun tujuan kita mempelajari ini adalah 1. Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 2. Mengetahui kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. 3. Menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal raja yang adil, bijaksana, dan cerdas. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam Quran Surat An-Naml ayat 16 sampai dengan ayat 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya seperti
Quran Surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Dari arti ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah tidak hanya dapat memerintah manusia, tetapi juga dapat memerintah jin dan hewan. Kemudian pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka pada sebuah lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari itu kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat melalui lembah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan pimpinan semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya menyuruh seluruhnya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Inilah juga salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu mengerti bahasa binatang. Anak-anak yang solih dan solihah, di antara keteladanan yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Bersikap rendah hati. Hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dengan segala kelebihan yang kita miliki kepada semua orang dan dimanapun kita berada. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hendaknya selalu bersikap lemah lembut kepada semua makhluk hidup. 4. Selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah kita menyimak video tersebut, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi. 2. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menundukkan penguasa negeri Saba yang bernama. 3. Sebutkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Sebutkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah rangkumlah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam pada buku tugas kalian. Itu saja untuk tugas hari ini. Selamat belajar anak-anakku. Selalu semangat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.